Maka hari ini ironi, begitu banyak masjid dibangun Mekah dengan menara yang tinggi dan gagah, tetapi takmirnya tidak peduli ketika tetangganya kelaparan, ketika ada masyarakat lingkungannya tidak bisa makan. Untuk apa menara dibangun tinggi, menara dibangun dengan begitu megah dan gagahnya, tetapi tidak ada empati kepada mereka yang tidak bisa makan? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang jamaah salat Id rahimakumullah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah, dan janganlah kalian semua mati kecuali dalam keadaan iman, kecuali dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu lakum aduwwum mubin." Selain memberikan hidayah din, Allah memberikan musuh yang nyata kepada kita untuk menguji keimanan dan ketakwaan kita. Musuh tersebut adalah setan yang dikatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya dia adalah musuh kamu yang paling nyata. Hadirin, setan itu tidak mencuri rumahmu.
setan itu tidak mencuri sertifikat tanahmu, setan tidak mencuri kendaraanmu, setan tidak mencuri tabunganmu, tetapi senantiasa setan mengintai iman dan Islammu dan berusaha mencurinya darimu. Kenapa? Karena setan tahu harta yang paling berharga bagi seorang Islam adalah iman. Itulah kenapa perintah Allah untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana termaktub dalam Al-Baqarah 183, Allah menyapa hanya orang yang berimanlah yang diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah. Ketika berbicara keimanan, Nabi Muhammad SAW memberikan standar ciri dari orang beriman, tidak dengan menggunakan standar yang sangat tinggi, melainkan sangat simpel dan sederhana sekali. Sebagaimana contoh Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Standar keimanan seseorang bisa dilihat bagaimana dia memuliakan tetangganya. Standar kebaikan seorang beriman bisa dilihat bagaimana dia baik dengan tetangganya. Ketika dia memperlakukan tetangganya dengan baik, berarti dia termasuk kategori orang yang beriman. Demikian juga sebaliknya, ketika aniaya dan zalim bahkan kepada tetangganya, berarti dia jauh dari kata iman. Lebih lanjut, bagaimana kemudian Nabi mengajarkan kepada kita dengan satu sabdanya, barang siapa memasak sayur, hendaklah dia memperbanyak kuahnya. Dalam hal ini Nabi mengajarkan bagaimana kemudian tetangga yang mencium bau masakan kita berhak atas makanan yang kita masak. Tidak untuk kita nikmati sendiri, tetapi harus dinikmati dengan tetangga-tetangga kita. Standar keimanan seseorang begitu sederhana, dilihat dari bagaimana dia memperlakukan tetangganya. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, standarnya adalah falyukrim, hendaklah dia memuliakan dhaifahu, tamu-tamunya. Dari dua hadis ini bisa kita lihat bagaimana begitu sederhananya ajaran Islam terkait tentang iman. Nabi tidak mengajarkan sesuatu yang muluk-muluk sehingga kita sulit untuk menjangkau dan melaksanakannya. Tetapi Nabi mengajarkan kita dengan sesuatu yang sederhana sehingga kita mampu melaksanakan ajaran-ajarannya. Maka dalam satu hadis yang agak panjang, ketika Nabi ditanya, "Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling bermanfaat dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah?" Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, "Ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim takshifu anhu kurbatan au takti anhu tainan au tatrudu anhu ju'an." Manusia yang paling baik, kata Nabi, yang paling dicintai oleh Allah, ahabbun nas ilallah. Siapa mereka? Orang yang paling banyak manfaatnya bagi kemanusiaan yang lainnya. Dan ketika berbicara manfaat antara seseorang dengan yang lainnya, tentunya berbeda kemanfaatan yang diberikannya. Bagi mereka yang berharta, Allah menginginkan berkehendak kepada orang yang berharta bermanfaat melalui hartanya. Maka di situ kemudian berlaku undang-undang sakhok dan dermawan. Gak ada manfaatnya ketika seorang dianggap kaya, mempunyai banyak harta, tetapi dia menjadi pribadi yang bakhil.
Tetapi Allah memberikan kekayaan baginya supaya bermanfaat dengan harta yang dimilikinya. Wa man kana lahu ilmun, ketika seseorang dikarunia Allah dengan banyaknya ilmu, bagaimana dia bermanfaat? Maka hendaknya dia bermanfaat bi ilmihi, dengan ilmunya. Bagaimana kemudian ilmu yang dimilikinya mampu dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Wa man kana lahu quwwatun, sebaliknya, mereka yang tidak mempunyai harta, tidak mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi memiliki tenaga dan kekuatan, fal yatasaddaq bi quwwatihi, hendaklah dia bersedekah dengan tenaganya. Sehingga dalam konsep ini para hadirin, tidak ada alasan orang untuk tidak bermanfaat. Kita punya harta, bermanfaat dengan hartanya. Kita punya ilmu, bermanfaat dengan ilmunya. Punya tenaga, bermanfaat dengan tenaganya. Kemudian dilanjutkan hadis berikutnya, lanjutan hadis berikutnya, wa ahabbul a'mali ilallah, dan amal yang paling dicintai oleh Allah, sururun, kebahagiaan, tudkhiluhu ala muslim, yang kita berikan kepada muslim yang lainnya. Dalam konsep ini, kalau Anda tidak bisa memberikan kebahagiaan, minimal tidak menyusahkan. Kalau tidak bisa membuat orang lain senang, minimal tidak membuat sedih. Kalau tidak bisa membuat orang lain bahagia, minimal jangan membuat jengkel. Amal yang dicintai oleh Allah, membahagiakan manusia yang lainnya. Kemudian dilanjutkan, al-tadi'an hudainan. Amal apa yang dicintai oleh Allah? Membantu saudaranya yang mempunyai hutang. Maka itulah kenapa salah satu alasan zakat mal harus diberikan kepada mereka yang mempunyai hutang. Al-tatrudu an hujuan, dan yang paling sederhana adalah dengan satu bungkus nasi yang kamu berikan kepada mereka yang kelaparan. Maka suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Ismail selesai merenovasi Ka'bah, Allah sampaikan kepada Ibrahim, ya Ibrahim, wahai kekasihku Nabi Ibrahim, luqmatan fi batni ja'i, satu suap nasi yang kamu berikan kepada mereka yang kelaparan, itu khairun indi, kata Allah, lebih baik bagiku, kata Allah, min bina'il Ka'bah, daripada membangun Ka'bah. Satu bungkus nasi yang kita berikan kepada orang yang kelaparan, derajatnya di hadapan Allah lebih besar dibandingkan membangun Ka'bah. Maka hari ini ironi, begitu banyak masjid dibangun Mekah dengan menara yang tinggi dan gagah, tetapi takmirnya tidak peduli ketika tetangganya kelaparan. Ketika ada masyarakat lingkungannya tidak bisa makan, untuk apa menara dibangun tinggi? Menara dibangun dengan begitu megah dan gagahnya, tetapi tidak ada empati kepada mereka yang tidak bisa makan. Lebih baik masjid tanpa menara, tetapi lingkungan masjid mereka yang kelaparan bisa kita berikan makan. Lebih baik kita tidak punya menara, tetapi kesejahteraan masyarakat terjamin dan terjaga. Sehingga ini merupakan kritik sosial. Selama ini kita selalu bermewah-mewahan, bermegah-megah dalam membangun masjid dan menaranya, tetapi tidak memperhatikan kemakmuran dan kesejahteraan jamaahnya. Maka Nabi Ibrahim dikatakan oleh Allah, satu suap nasi yang kamu berikan kepada mereka yang kelaparan jauh lebih baik bagiku, kata Allah, dibandingkan membangun Ka'bah. Dalam hadis lain, dalam kitab Wasiatul Mustafa, Nabi mengatakan, man at'ama musliman biti binafsin, ketika seseorang memberikan makan kepada orang lain dengan full senyum, dengan penuh kegembiraan, kataballahu lahu alfa alfi darajatin, Allah akan mencatatkan kepadanya beribu-ribu kebaikan, wa maha anhu bi alfa alfi sayyi'atin, Allah akan menghapus sejuta keburukan, wa rafa'a lahu alfa darajatin, dan Allah akan mengangkat derajatnya 1000 derajat. Maka puasa ini, para hadirin, Allah perintahkan supaya kita mempunyai kepedulian sosial. Selama ini mereka yang kelaparan bagi orang miskin, ketika puasa ternyata kita ikut merasakan bagaimana penderitaan orang itu tidak bisa makan. Mudah-mudahan puasa ini menjadikan kita pribadi yang bertakwa, karena tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa. Jalan Allah wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin.
wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadi sholihin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayna wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqullah wa qad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah ya'murukum bi amrin 'adzim, amarakum bis salati wassalam ala nabiyil karim. Faqala inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa ajirna minan nar ya mujir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tahmidana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'budana ya ilahana ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wa sallim. Pamparan Gusti Allah datang tetap iman Islam diparingi panjang umur yang berkah rezekine insyaallah sedekah putrane iki daya dudane diparingi lidun Gusti Allah lantaran jam paham. Apa sini lagi? Yo. Ada ganggu aku. Paringi sehat.
Oh iya wis. Kan berarti kita tetap iman Islam kita yang berkah ini Allah ibaratkan sangat ngilmu itu tadi kerja Allah. Amin. Dan kita terima yun orang itu. Kalipan jadi nggak ya? Coba jadi ya. Jadi ya, udah dimaafin ya. Masuk ke enggak bisa. Kamu bisa lewat kenapa kan ya? Oh, nggak, mau. Apa dia pakai apa sih? Belajar masih malas menusun kalau kita nggak belajar. Lupa nggak bisa. Harus ngerti. Kerjaan sendiri tanpa diperintah sama Bapak. Bapak masih diperintah, Bapak masih dinasihat sama Bapak. Kalau bisa Bapak itu kan nggak dewasa namanya. Nanti permainan. Mau berdebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Pondok Pesantren Ora Aji dan keluarga besar Miftah Maulana Habibur Rahman mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk saling memaafkan. Memaafkan itu tidak bisa menghapus masa lalu, tapi pasti bisa memperindah masa depan. Kosong-kosong. Kosong-kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Aki. Mbak duduk dong, Mas. Sudah. Ngaturaken sekuriati nggih Mbak nggih. Sedaya kelapa kan ngapunten nggih, Mbak. Nah, ini Mbak nggih, saya Bapak Simbok. Nggih. Nggih. Nggih, iya sini. Ayo sini. Tutupan. Ya, Le ya. Sambil nemoni tamu kok teleponnya. Ya, Sugati ya. Le. Mungkin telepon mulai nggih. Ini jatah santri 5 juta tambah 5 juta 10 juta Pak. Santri dapat. Tamunya ramai banget dari Lampung, dari Jambi, dari ada yang dari Jogja. Jauh-jauh malah ke sini. Ya. Dulu ketemu beliaunya.
Makasih ya. Thank you.